Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bea Mendakartika, NIM A1A021005 dari kelas A Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila. Sebelum ke sejarah lahirnya Pancasila, apa sih pengertian Pancasila dan apa makna Pancasila bagi rakyat Indonesia? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Makna Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan cerminan atau kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki beribu macam kebudayaan dan keberagaman, mulai dari adat istiadat, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Dari perdebatan yang panjang, Pancasila, kata Yudhila TPHD, adalah warisan jenius Nusantara sesuai dengan lingkungan alamnya. Nilai-nilai itulah yang tergali secara artikulatif oleh founding fathers bangsa untuk menegaskan identitas kebangsaan negara Indonesia. Yudhila TIP 2011 membagi tahapan lahirnya Pancasila menjadi 3 fase, yaitu 1 fase pembuahan, 2 fase perumusan, dan 3 fase pengesahan. 1. Fase pembuahan Pancasila. Tujuan kemerdekaan didasarkan pada 4 prinsip, yaitu persatuan nasional. Persatuan nasional merupakan tema utama dari gerakan Indes Partis. Yang kedua, korporasi merupakan platform politik komunisme. Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak sehingga masyarakatnya memiliki pandangan ideologis yang berbeda-beda. Tetapi dalam pandangan yang berbeda-beda harus memiliki titik temu untuk persamaan nasib dan impian kemerdekaan dalam kesatuan geopolitik yang sama sebagai bangsa Indonesia. 2. Fase perumusan Pancasila. Pancasila mulai dibicarakan saat persidangan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut ada tiga tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Setelah Muhammad Yamin disusul oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan rumusan dasar Pancasila adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Setelah Mr. Supomo, Insinyur Soekarno juga mengusulkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Bunyi rumusan Mr. Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme, 2. Internasionalisme, pri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 prinsip yang disebut Trisila dan 1 prinsip yaitu Ekasila. Dasar tersebut yaitu 1. Rumusan Trisila berisi tentang 1. Sosionasionalisme, 2. Sosio-demokratis, dan ketiga ketuhanan.
rumusan Ekasilanya, yaitu gotong royong. Setelah Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengambil inisiatif membentuk Panitia 9. Panitia 9 tersebut diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggotanya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahan Muzakir, Haji Agus Salim, Abikusuno, Joko Swejoso. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta atau Piagam Jakarta tersebut yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu terjadi sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan hal-hal berikut ini. 1. Dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara, yaitu Republik, hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI dibentuk dalam rangka persiapan Indonesia merdeka, intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum PPKI dibentuk pada tanggal 6 Agustus 1945 dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, sehingga hal tersebut mulai menurunkan moral tentara Jepang. Realisasikan tekad kemerdekaan pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Medan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian setelah itu diketik oleh Sayuti Melik. 3. Fase pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang pertama PPKI. PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, yang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati dengan Hari Kelahiran Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.